Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab 282. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Babun nahyi, bab larangan an ta'dzibil abdi, dari menyiksa budak, wad-dabbati dan binatang, wal mar'ati dan istri, wal waladi dan anak, bi ghairi sababin, tanpa sebab syar'iyyin yang disyariatkan, atau zaidin, lebih melebihi, ala qadril adab, atas sekedar mendidik. Adab itu artinya takdib atau mendidik. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baiklah. Ini ada kalimat yang mahdhuf, yaitu ahsinu ihsanan. Maka ini perintah, ya. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebenar-benar berbuat baik. Ahsinu ihsanan. Tidak hanya kepada orang tua, wabidzil qurba, dan juga kepada kerabat-kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim. Yatama artinya anak yatim, karena tidak disebut yatim kecuali dia masih belum balik, ya. Kalau sudah balik maka sudah tidak yatim lagi. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Miskin itu artinya dari kata-kata sakinah, tenang. Karena orang miskin nggak bisa pergi kemana-mana, dia tenang di tempatnya, nggak bisa jalan ke sana, nggak bisa safar ke sini. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang kerabat. Wal jaril junub, dan tetangga yang ajnabi. Tetangga yang kerabat maksudnya dia tetangga dan dia kerabat kita, misalnya mas kita atau mbak kita. Tetangga yang ajnabi maksudnya tidak ada hubungan kerabat. Ini tafsiran yang populer. Ada tafsiran yang lain. Al-jaridil qurba, tetangga yang dekat. Al-jaril junub, tetangga yang jauh. Misalnya tetangga satu gang, nah itu dil qurba. Tetangga satu RT tapi beda gang, nah itu berarti al-junub. Dalam hadis yang dhaif disebutkan tetangga tiga. Al-jiranu thalathatun, tetangga ada tiga macam. Ada tetangga yang memiliki satu hak, itu adalah tetangga yang paling rendah haknya. Ada tetangga yang memiliki dua hak, ada tetangga yang memiliki tiga hak. Yang satu hak itu dia hanya tetangga biasa, bukan kerabat dan bukan orang muslim. Yang dua hak, dia tetangga dan dia seorang yang muslim, maka haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai orang muslim. Yang ketiga, dia sebagai tetangga dan dia muslim dan dia kerabat, maka haknya tiga, tetangga dan muslim dan kerabat. Tapi hadis seperti ini riwayat Al-Bazzar, derajat hadisnya dhaif. Wasahib bil jambi, dan teman di samping kita. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama istri, karena istri selalu di samping kita, tempat tidurnya di samping kita, ya, makan pun juga di samping kita. Tafsiran yang kedua, as-sahib bil jambi, teman yang di samping kita. Misalnya ketika antum sekarang duduk di majelis ini, nah, siapa yang di dekat antum, yang di kanan antum, yang di kiri antum, itulah as-sahib bil jambi. Atau antum sedang safar, siapa yang di samping antum pada waktu naik bis itu as-sahib bil jambi. Wa ibnis sabili, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dikuasai oleh tangan kalian, yaitu budak. Innallaha la yuhibbu man kana, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang dia itu mukhtalan, sombong, fakhuran, membanggakan diri. Kata-kata wa ma malakat aimanukum
Ini meskipun arti asalnya adalah budak, tetapi mencakup semua harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki itu juga kita kuasai. Karena itu kita disuruh untuk berbuat ihsan kepada harta yang kita miliki. Kalau santri misalnya punya kitab, kitabnya dirawat. Jangan kitab dibiarkan kena air hujan, akhirnya tidak bermanfaat lagi. Kamu punya baju, baju dirawat. Jangan dibiarkan di dalam ember tanpa cuci, akhirnya keluar tuhlubnya. Nah, itu merusak baju, nggak boleh. Maka ihsanan, berbuat ihsan kepada ma malakat aimanukum, semua harta yang kita miliki. Karena itulah tadi Imam Nawawi membuat judul bab al-abd, budak, adabah, kendaraan. Ya, kendaraan mana dalilnya dalam ayat ini? Enggak ada kan? Nah, dalilnya di sini, wa ma malakat aimanukum. Ini termasuk kendaraan dan semua harta yang kita miliki. Hadis 1600, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, udzibat, disiksa, imra'atun, seorang wanita, fi, karena hirratin, kucing, habasadha, yang dia menahan maksudnya dimasukkan di dalam kurungan, dikurung, hatta matat, sampai mati. Fadakhalat, lalu dia masuk, fiha, karena kucing tadi, an-nara, ke dalam neraka. Kenapa? La hiya, tidaklah dia, at'amatha, memberi makan kepada kucing, wasaqadha, dan memberi minum kepada kucing. Ketika hiya, dia itu, habasadha, mengurungnya. Wala hiya, dan tidaklah dia, tarakatha, membiarkan kucing tadi, ta'kulu, memakan, min khashashil ardi, dari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Makna khashash dijelaskan oleh Imam Nawawi, khashashul ardi bi fathil kha'il mu'jamati wa bisyinil mu'jamatil muqarrarah, sinnya double ya, muqarrarah. Wahya, itu adalah hawamuha, binatang-binatang yang berbisanya, wa hasyaratuha, dan serangga-serangganya. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita berbuat ihsan kepada binatang yang kita miliki, termasuk kucing. Kalau tadi Imam Nawawi menyebutkan dabbah, maka di sini Rasulullah menyebutkan hirrah, dan hirrah itu termasuk dabbah, karena dabbah itu semua binatang yang melata di atas muka bumi. Kita ambil beberapa faedah. Yang dimaksud imra'atun, seorang wanita, ini adalah wanita dari himyar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu, saya melihat, imra'atan himyariyah, wanita dari suku himyar, sauda, yang hitam, tawilah, yang tinggi, tu'adzab fi hirratin laha, disiksa gara-gara kucingnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir. Kalau yang tadi hadis dari Ibnu Umar, riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata fi ini diartikan karena, sehingga fa-nya ini disebut sebagai fa ta'liliyah, fa yang menunjukkan karena atau ilat ya. Maka kalau ketemu fi yang menunjukkan ilat, diartikan apa? Karena atau gara-gara, karena seekor kucing. Kemudian kata-kata habasadha, mengurung kucing, menunjukkan bolehnya kita mengurung kucing, yang penting dikasih makan. Ini dilarangnya adalah karena dia mengurung kucing tapi nggak kasih makan. Seandainya dia kurung kucing tapi dia kasih makan, tidak ada masalah, tidak termasuk zalim. Dan ini berlaku juga untuk hewan-hewan yang lain. Burung kamu kurung, gimana itu? Zalim atau tidak? Nggak masalah kalau kita kasih makan. Demikian juga ikan kamu kasih ke akuarium, nah itu berarti kan dikurung nih. Boleh nggak itu? Boleh, yang penting dikasih makan. Kalau kamu kurung dalam akuarium tapi nggak dikasih makan sampai mati, nah itu menyebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ta'kulu min khasyasil ard, dia makan dari serangga bumi, menunjukkan bahwa hewan-hewan kecil itu boleh untuk diberikan sebagai makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar. Kita cari cicak, kemudian kita kasih kepada arwana yang kita pelihara, boleh. Kita cari laron, kemudian kita kasih ayam yang kita pelihara, boleh. Itu memang diciptakan oleh Allah untuk makanan hewan-hewan yang lebih besar darinya. Ini tidak termasuk kezaliman ya, membunuh nyawanya laron, membunuh nyawanya cicak, enggak termasuk itu.
karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1601 wa anhu radhiyallahu anhu annahu bahwasanya dia Ibnu Umar marra melewati bifityanin jamak dari fata, artinya apa? Pemuda-pemuda min Quraisy dari suku Quraisy. Qad nasabu mereka telah menegakkan tayran burung, wahum sementara mereka yarmunahu melempari burung tadi. Wa qad ja'alu dan sungguh telah mereka berikan li sahibi tayr kepada pemilik burung kulla khati'atin setiap yang meleset min nablihim dari anak panah mereka. Falamma maka tatkala ra'au mereka melihat Ibnu Umar tafarraqu mereka pun kocar-kacir, mereka berpisah-pisah. Faqala Ibnu Umar maka beliau mengatakan man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? La'anallah, Allah melaknat man fa'ala hadza, orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana melaknat man orang yang ittakhadha menjadikan syai'an sesuatu fihi ruh yang memiliki nyawa gharadan sebagai sasaran panah. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita berbuat ihsan kepada binatang, maka tidak boleh kita jadikan binatang sebagai sasaran panah untuk latihan panah, nggak boleh. Di sini yang dilakukan oleh orang-orang dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panah. Ini berarti mendolimi. Ini tidak termasuk berbuat ihsan, maka tidak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang membunuh burung tanpa tujuan, maka besok akan dihisab oleh Allah. Man qatala usfuran bighairi haqqih, siapa yang membunuh burung tanpa hak, sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah, besok Allah akan bertanya tentangnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Man qatala usfuran abathan, siapa yang membunuh burung karena sia-sia tanpa ada tujuan, maka besok dia akan teriak kepada Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya fulan telah membunuh saya dengan sia-sia dan tidak membunuh saya untuk suatu manfaat apapun. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif kata Albani, tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kesalahan yang kedua, mereka main judi ini. Mereka memberikan untuk pemilik burung setiap panah yang meleset. Jadi ini ayam misalnya ditaruh di sini. Kemudian ada 10 orang main titis-titisan panah-panahan. Nanti kalau anak panah itu betul-betul mengenai si ayam, maka anak panah menjadi milik si pemanah kembali. Tapi kalau anak panahnya itu melesat tidak pas kepada ayamnya, maka menjadi untuk pemilik ayam. Jadi di sini judi. Karena si pemilik ayam ini ada untung ada rugi. Dia udu ayam, ayamnya berapa? Misalnya harganya ayam 50.000. Kemudian kalau panahnya tadi ternyata banyak yang meleset, dia bisa untung. Misalnya ada 100 panah meleset. Nah, satu panah harganya berapa? Anggaplah 10.000. 10 kali 100 sudah dapat banyak. Tapi seandainya panah yang meleset tadi ternyata cuma satu saja, maka dia rugi. Dia keluarkan duit 50.000 yaitu ayamnya, dia hanya dapat 10.000 yaitu satu anak panah. Ini namanya apa? Judi atau maisir, karena ada kemungkinan untung dan rugi. Al-gharadu bi fathil ghainil mu'jamah war ra wa huwa al-hadaf. Hadaf itu sasaran. Wasyai'ul ladzi yurma ilaih, sesuatu yang dilempar kepadanya. 1602 wa an Azin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara, bahwasanya ditahan al-bahaim, binatang-binatang ternak. Hadis muttafaqun alaih. Wa ma'nahu, dan maksudnya adalah tuhbasa, ditahan, lil qatli, untuk dibunuh, baik dengan cara judi tadi maupun dengan cara-cara yang lain, tidak boleh. 1603 wa an Abi Aliyin Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni, sungguh saya melihat, saya maksudnya saya mengalami, sabi'a sab'atin, orang yang ketujuh dari 7 orang, min Bani Muqarrin, dari Bani Muqarrin, malana, tidak ada bagi kami, khadimun, pembantu dari zaman dulu budak, illa wahidah, kecuali 1 orang.
Kata-kata khadim, pembantu, ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pertanyaan, di sini yang dimaksud pembantu laki-laki atau pembantu perempuan? Perempuan. Taunya dari mana? Wahidatun. Seandainya yang dimaksud adalah pembantu laki-laki, dia akan mengatakan illa wahidun. Ya, maka dari sinilah kita ketahui khadim yang dimaksud di sini adalah khadimah, yaitu seorang pembantu perempuan. Latamaha, telah menamparnya, asgharuna, yang paling kecil dari kami. Fa amarna, maka menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha, supaya kita memerdekakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin sabi'u ikhwatin li, orang yang ketujuh dari beberapa saudara saya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, tidak boleh menampar budak. Manusia, pipinya, wajahnya tidak boleh ditampar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Apabila seseorang bertengkar, maka hendaklah menjauhi wajah. Jadi jangan mukul wajah, jangan nampar pipi. Pukul yang lainnya, dadanya atau perutnya atau bokongnya, tapi kalau wajahnya nggak boleh. Maka di sini kesalahannya adalah latamaha, dia menampar. Latoma itu pukulan pada pipi, itu namanya latom. Nah, maka ditampar pipinya, nggak boleh. Ini termasuk wajah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kafarah untuk memukul, menampar budak itu adalah apa? Nu'tiqaha, memerdekakan budak tersebut. Ini kafarahnya. Makanya Rasulullah menyuruh untuk dimerdekakan, karena itu menjadi kafarah untuk dosa tersebut. Meskipun budak itu adalah harta kita, tapi tetap hukum menampar pipinya nggak boleh. Mau memukul untuk mendidik silahkan, tapi jangan pipinya, jangan wajahnya, nggak boleh. Ini termasuk wama malakat aimanukum, berbuat ihsan kepada budak atau harta yang kita miliki. Dan nanti di akhir bab akan kita baca hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwa kafarahnya mukul budak itu adalah memerdekakan. Kalau dari hadis ini tidak ada kalimat tersebut, tapi adanya istimbat yang kita temukan dari kalimatnya. 1604. Wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala, kata-kata Al-Badri diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Abu Mas'ud Al-Badri ini ikut di medan Badar ataukah dia rumahnya di Badar? Menurut mayoritas para ulama, Al-Badri untuk Abu Mas'ud ini maksudnya dia tinggal di Badar, tapi tidak termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Menurut Imam Bukhari, Al-Badri untuk Abu Mas'ud adalah dia ikut dalam perang Badar. Nanti silahkan dilihat dalam Sahih Bukhari tentang nama-nama orang yang menghadiri perang Badar. Syahida Badron, ada nggak ya? Coba. Nah ini Imam Bukhari menulis babu iddati ashabi Badr, bab jumlahnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, kemudian beliau akan memerinci sebagian orang-orang atau nama-nama orang-orang tersebut, tapi tidak semua. Nah, maka salah satu hadis yang dia tampilkan di sini adalah hadis tentang Abu Mas'ud Al-Badri. Ini dianggap termasuk orang yang ikut dalam perang Badar, tapi ini pendapat menyelisih yang masyhur di antara para ulama bahwa Abu Mas'ud sebenarnya tidak ikut dalam perang Badar. Qala, dia mengatakan, kuntu adalah saya, adribu memukul ghulaman li, budak saya, bisauti dengan cambuk. Fasami'tu, maka saya mendengar sautan, suara, min khalfi, dari belakang saya. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhami saut, maka saya tidak memahami suara.
minal ghadab, dari sebab marah. Falamma dana minni, maka tatkala dia mendekat kepada saya, idza huwa, ternyata dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, ternyata beliau bersabda, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud. Diulang 2 kali karena penting. Qala fa alqaitu, maka saya pun melemparkan as-sauta, cambuk, min yadi, dari telapak tanganku. Faqala, maka beliau mengatakan, i'lam Aba Mas'ud, annallaha, bahwasanya Allah, aqdaru alaika, lebih berkuasa padamu, minka, daripada kamu, ala hadzal ghulam, kepada budak ini. Faqultu, maka saya mengatakan, la adribu, saya tidak akan memukul, memlukan budak, ba'dahu, setelahnya, abadan, selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita memukuli budak dengan pukulan siksaan. Bolehnya apa? Memukul untuk mendidik. Dibedakan antara ta'dib dengan dal, ta'dib dengan ta'dzib. Kalau ta'dib dengan dal, ini untuk mendidik. Memukul untuk mendidik tidak sampai melukai terhadap orang yang dipukul, tapi sekedar membuat kapok saja. Adapun ta'dzib dengan zal, ain, zal, ini adalah untuk menyiksa, sehingga tujuannya bukan pendidikan, tapi tujuannya untuk memuaskan marahnya orang yang menyiksa tadi kepada yang disiksa. Ini beda. Kalau ta'dib tujuannya sekedar untuk mengingatkan saja supaya dia tidak mengulangi perbuatan salah tersebut. Nah, di sini Abu Mas'ud mencambuknya dengan cambukan orang yang marah, ta'dzib bukan ta'dib. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil 2 pelajaran yang lain. Pertama, iktinaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga beliau mengatakan, i'lam Aba Mas'ud. Beliau tidak biarkan sahabatnya melakukan terserah kemauan mereka, tapi kalau melihat mereka berbuat salah, maka beliau langsung menegur, ketahuilah, ya, jangan begini, hindari begitu. Nah, para sahabat Nabi dikelilingi oleh Nabi SAW, dan beliau selalu menegur orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. Faedah berikutnya, kita mengetahui di sini fadilah Abu Mas'ud, karena begitu ditegur oleh Nabi, dia langsung mengatakan, saya tidak akan pukul budak setelah ini selama-lamanya. Dan rata-rata sahabat Nabi kayak begini nih, ditegur oleh Nabi itu langsung sadar, nggak usah nunggu lama. Abu Dzar Al-Ghifari ditegur oleh Nabi SAW, wahai Abu Dzar, kamu seseorang yang dalam jiwamu ada jiwa jahiliyah. Maka Abu Dzar langsung tempelkan wajahnya ke tanah, kemudian mengatakan kepada orang yang sudah dia ejek tadi, silahkan injakkan kakimu ke wajah saya. Saya sudah mengejek kamu, dan kata Nabi, saya ini masih menyimpan sifat jahiliyah, injak saja saya ini. Ini sikapnya Abu Dzar karena dia merasa sudah berbuat salah, sehingga dia langsung tobat saat itu juga. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, fasaqata sautu, maka jatuhlah cambuk itu, min yadi, dari tanganku, min haibatihi, dari sebab haibahnya Rasul, wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah itu diberi pakaian wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya dengan mendengar suara Nabi orang sudah ketakutan. Abu Mas'ud ketakutan. Ada seorang wanita melihat Nabi SAW, maka wanita ini gemetaran, ketakutan. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya saya hanyalah anaknya seorang wanita yang makan dendeng, artinya sama dengan wanita-wanita Arab yang lain, tidak usah takut kepada saya. Apa kata Nabi? Kita lihat hadisnya. Al-qadid, dendeng. Hawwin alaiki, ini mestinya bukan alaika ya, alaiki, karena waktu itu perempuan yang gemetaran. Wallahu alam. Kalau di sini hawwin ya, berarti laki-laki ini. Tapi cerita yang masyhur adalah perempuan yang gemetaran itu. Nah, bisa jadi gini 2 kisah ya. Hawwin alaika, tenangkanlah dirimu, enggak usah ketakutan begitu. Fa inni lastu bimalikin, saya bukan raja. Innama ana ibnu ra'atin kanat ta'kulul qadid, saya hanyalah anaknya seorang wanita Quraisy yang biasa makan daging dendeng sebagaimana ibumu juga sama begitu. Enggak usah takut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini derajatnya sahih.
Nah, maka Rasulullah dikasih wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dasarnya para ulama yang mengatakan Rasulullah itu lebih cakep daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cuma dikasih separuh kegantengan, Rasulullah dikasih seluruh kegantengan. Nabi Yusuf dilihat cewek, tetapi mereka kemudian potong-potong tangannya, saking gantengnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilihat para cewek tapi nggak ada yang potong tangan? Karena dikasih kegantengan plus apa? Kewibawaan. Nabi Yusuf cuma kegantengan saja, wibawa nggak ada, karena waktu itu belum jadi nabi. Nah, begitu Nabi Yusuf diangkat jadi nabi, maka sudah tidak ada lagi perempuan-perempuan yang motong tangannya, karena sudah ada baju wibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin faqultu, saya katakan ya Rasulullah huwa hurrun, dia ini merdeka liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi mengatakan ama ketahuilah laulam taf'al, kalau kamu tidak melakukan lalafahatkan nar, sungguh neraka itu akan membakarmu. Au qala, atau Nabi bersabda, ini aunya syakkun, ya ragu-ragu dari rawi, sehingga cara membacanya au qala lamassatkan nar, sungguh neraka itu akan menyentuh kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bihadhihi riwayat, dengan riwayat-riwayat yang beraneka ragam ini tadi. Kata-kata hurrun liwajhillah, dia merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya saya merdekakan dia dengan mengharap pahala dari Allah, dengan mengharap ridho dari Allah. Kenapa disebutkan dengan kata-kata wajah Allah? Karena kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, kita masuk surga. Kalau masuk surga akan bisa melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah memiliki wajah, sebagaimana Nabi sendiri yang mengucapkannya atau mengakuinya, wajhillah, Allah punya wajah, wajah Allah. Tetapi kaidah kita adalah laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak seperti apapun juga. Sehingga kalau Allah tidak seperti apapun juga, maka tidak boleh kita mengatakan wajah Allah itu adalah terletak di kepalanya ini. Itu kan manusia, ya, wajahnya di kepalanya. Wajah Allah adalah anggota tubuhnya, itu kan manusia, nggak boleh disamakan gitu. Wajah Allah, titik, nggak usah ditafsirkan. Menafsir-nafsirkan itu bukan sikapnya para ulama salaf. Kalau antum punya kitab namanya Syarhus Sunnah lil Baghawi, nanti silahkan dibuka di sana. Pada bagian jilid terakhir, dia membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jilid terakhir, halaman terakhir. Beliau mengatakan, wal qadamu, kaki, telapak kaki, war rijlan, dan kedua kaki yang disebutkan di dalam hadis ini, itu semua termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al munazzah, yang disucikan, anit takyif wa tasbih, dari bagaimana dan dari penyerupaan. Nah, maka jangan diserupakan. Wa kadzalika kullu ma jaa min hadzal qabil fil kitab aw sunnah, kal yadi, tangannya Allah, jarinya Allah, matanya Allah, datangnya Allah, itiannya Allah. Mengimani semua sifat itu adalah fardu, dan tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya haram. Berhenti dari masuk ke dalamnya adalah wajib. Fal muhtadi man salaka fiha tariqat taslim, maka orang yang mendapatkan hidayah adalah yang menempuh jalur taslim, menyerahkan semuanya sama Allah, nggak usah ditafsir-tafsirkan. Wal khaid fiha, adapun yang masuk ke dalamnya, menafsir-nafsirkannya, zaigh, itu berarti sudah menyimpang. Mengatakan tangan Allah itu tafsirannya kekuasaan Allah, nah itu kata beliau zaigh, menyimpang. Pernahkah satu sahabat Nabi mengatakan tangan Allah tafsirannya kekuasaan Allah? Pernah nggak? Nggak ada. Siapa satu saja sahabat Nabi SAW yang mengatakan wajah Allah adalah titik-titik? Enggak ada. Wajah ya wajah, selesai. Wajah itu apa? Semua kita tahu wajah itu wajah. Kalau manusia, wajah itu anggota tubuhnya. Kalau Allah, wajah itu ya wajah. Apakah anggota tubuhnya Allah? Tidak, karena Allah tidak seperti apa? Siapapun juga. Jelas ya? Nah, karena banyak orang yang tidak memahami masalah begini. Susah bagi mereka untuk memahami masalah ini, padahal sangat mudahnya memahami hal ini. 1605, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya
sallallahu alaihi wasallam qala, man daraba, barang siapa yang memukul, ghulaman lahu, budaknya, haddan, dengan pukulan had. Maksudnya pukulan had ini adalah sebagai hukuman, ya. Barang siapa yang memukul budaknya sebagai hukuman, lam ya'tihi, yang dia tidak melakukannya, maksudnya tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman tersebut, au latamahu, atau dia menamparnya, memukul pipinya, fa inna kaffaratahu, maka sesungguhnya kafarahnya, ayyu'tiqahu, bahwa dia memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa kafarah dari memukul budak itu adalah memerdekakan. Tetapi apakah wajib seseorang setelah memukul budaknya kemudian memerdekakan? Nah, di sini khilaf di antara para ulama. Nih, pendapat yang masyhur tidak wajib. Tetapi kalau kita merdekakan, maka dosanya terhapus. Apakah harus memerdekakan? Tidak harus. Nih, sunnah untuk apa? Memerdekakan. Tapi ada khilaf di antara para ulama, rinciannya siapa saja yang berpendapat membolehkan, siapa yang mewajibkan, siapa saja yang berpendapat tidak mewajibkan, dalam kitab-kitab fikih. 1606. Wa an Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya dia marra bi Syam, melewati Syam, ala unasin, kepada beberapa orang, minal ambad, dari petani-petani, waqad uqimu, dan mereka telah ditegakkan fi syamsi, di bawah terik matahari, wasubba ala ru'usihim, dan dituangkan pada kepala mereka az-zait, minyak. Nah, jadi bayangkan ya, di bawah terik matahari, di atas kepalanya ada minyak, gosong kayaknya. Faqala, maka Hisham bertanya, ma hadza, apa ini? Qila, dijawab, yu'adzabun, mereka disiksa, fil kharaj, karena upeti, maksudnya karena tidak membayar upeti. Ini jadi fa-nya di sini apa? Fa ta'liliyah. Wa fi riwayatin hubisu, mereka ditahan fil jizyah, karena tidak membayar jizyah. Faqala Hisham, maka Hisham mengatakan, asyhadu, saya bersaksi, la sami'tu, sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha, sesungguhnya Allah, yu'adzibu, menyiksa, alladzina yu'adzibuna an-nas, orang-orang yang menyiksa manusia, fid dunya, di dunia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan balasan setimpal dengan perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amal. Hadis ini menunjukkan Allah akan menegakkan keadilan besok di akhirat. Maka yang dulu disiksa, di akhirat besok akan dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas menyiksa kepada orang yang telah menyiksanya tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, al-qarna, innal jamma, sesungguhnya binatang yang tidak bertanduk, la taqtassu minal qarna, akan mengkisos binatang yang bertanduk, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ringkasannya Am, ainnya Abdullah, mimnya ini Ahmad bin Hambal. Hadisnya derajatnya sahih. Hadis semisal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dengan lafal yang berbeda. Fadakhala, maka dia pun masuk, alal amir, kepada amir, pemimpin, fahaddatsahu, maka dia menyampaikan hadis itu, fa amara bihim, maka si amir menyuruh terhadap petani-petani tadi, fakhullu, lalu mereka dilepaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ambad, al-fallahun, para petani, minal ajam, dari orang-orang ajam non Arab. Jadi kalau petani Arab tidak disebut apa? Ambad, tapi disebut fallah atau zurra. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan yu'jibu az-zurra'a pada surat Al-Fatah ayat 29, menakjubkan kepada para petani-petani. Kalau petani dari non-Arab disebut ambat. Apa sih artinya ambat? Ambat itu asalnya dari istimbat. Tahu istimbat? Mengambil apa? Kesimpulan. Ada dalil, lafalnya begini. Dari dalil yang lafalnya seperti itu bisa diambil kesimpulan begini. Nah, itu namanya istimbat.
Maka petani disebut ambat karena mereka itu mengambil sesuatu yang ada dari dalam tanah. Diambil sesuatu yang ada dari dalam tanah, ya. Apa namanya? Ya cara petani itu, ya. Kan tanahnya dicangkuli dulu, kemudian baru dimasukkan biji-bijinya. Kemudian mereka juga mencari tanah-tanah yang subur. Yang bisa mengeluarkan itu adalah para petani-petani. Maka disebut ambat karena itu. 1607. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ra'a telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran, keledai, mausuma yang ditandai al-wajh pada wajahnya. Fa ankara dzalika, maka beliau mengingkari hal itu. Faqala, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la asimuhu, saya tidak memberikan tanda kepadanya illa kecuali aqsa, paling jauh, syai'in, sesuatu, minal wajh, dari wajah. Wa amara, dan beliau memerintahkan bihimarihi, terhadap keledainya. Faquwiya, maka disetrika, fi ja'irataihi, pada kedua jairnya. Jairnya nanti dijelaskan apa itu jair. Fahuwa, maka beliaulah awwalu man kawa, orang yang menyetrika al jairatain, bagian jair. Rawahu Muslim. Al jairatan nahiyata, dua tepi, al warikaini, pantat, haulad dubur, di sekitar dubur. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, tidak boleh menstempel wajahnya binatang. Binatang kalau tidak distempel bisa hilang, ketukar dengan binatang yang lain. Nah, biasanya dikasih stempel. Stempelnya orang zaman dulu pakai setrika, besi panas, kemudian dicoskan pada wajah, cos. Maka wajahnya akan membekas. Nah, ini adalah binatang milik saya. Nah, seperti ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang dilarang terhadap wajah: satu, memukul tidak boleh; dua, menstempel juga tidak boleh, mencos dengan besi panas tadi. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, saya tidak menstempelnya kecuali pada bagian yang paling jauh dari wajah. Wajah di depan, paling jauh berarti di belakang. Nah, maka disestempel oleh Nabi pada bagian jairatan, yaitu bagian tepi dari pantatnya yang di sekitar dubur. Itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Muncul pertanyaan, bukankah itu juga menyiksa? Dimanapun badannya kita cos besi panas, itu menyiksa. Betul. Tetapi penyiksaan ini diizinkan karena diperlukan. Kalau binatang tidak dikasih tanda, bisa hilang. Oh, bisa dikalungi, kalung bisa dipotong, lepas nanti, nggak jadi tanda lagi. Nah, maka semacam terpaksa ini atau semacam hajat seperti ini, maka diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya. Karena itu ada istilah apa? Dar'u al-mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Tapi ada juga yang mengatakan jalbul maslahah muqaddam ala dar'il mafsadah. Nah, sebenarnya dua kaidah ini bisa dipakai. Dalam sebagian kasus dar'ul mafsadah muqaddam, dalam sebagian kasus jalbul maslahah muqaddam. Contohnya ini tadi, ini jalbul maslahah. Memang ada mafsadatnya, merusak binatang, menyiksa binatang, itu mafsadat. Tapi jalbul maslahahnya didahulukan. Kapan jalbul maslahah didahulukan? Ketika maslahatnya lebih besar. Kapan darul mafsadah didahulukan? Ketika mafsadatnya lebih besar. Maka kalau maslahat dan mafsadatnya seimbang, nah baru kita nilai mana nih yang didahulukan, apakah mafsadatnya atau maslahatnya. Pendapat yang masyhur, darul mafsadahnya didahulukan. Tapi ketika maslahatnya lebih besar, maka mafsadat yang kecil ditiadakan. Atau mafsadatnya lebih besar, maka maslahat yang kecil ditiadakan. Apa contohnya darul mafsadah muqaddam? Contohnya, ketika ada badui yang bodoh yang kencing di sudut masjid, Rasulullah melarang para sahabat untuk nahi mungkar kepada badui tadi.
Kenapa? Karena kalau dinahi mungkari berarti akan muncul mafsadat yang lebih besar, yaitu pipisnya akan tersebar kemana-mana. Nahi mungkar ini jalbul maslahah. Nahi mungkar supaya orang itu tidak pipis di situ, maslahah kan? Tapi memunculkan mafsadat yang lebih besar, sehingga dalil mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Wallahu a'lam bissawab. 1608 wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra melewati alaihi kepada beliau himarun keledai qad usima telah distempel fi wajhi di wajahnya, faqala beliau mengatakan la'anallah semoga Allah melaknat alladzi wasamah orang yang menstempelnya yaitu di wajahnya. Jadi wasamah di sini maksudnya fi wajhihi sesuai dengan sababul wurudnya. Wa fi riwayat li muslimin aidan naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajh dari memukul pada wajah, wa anil wasmi fil wajh dan dari menstempel pada wajah. Ini yang saya sampaikan tadi, ada dua larangan di dalam wajah. Dilarang memukul dan dilarang menstempel. Kemudian kata-kata la'anallah, Allah melaknat, ini menunjukkan apa? Dosa besar. Dosa besar diancam laknat atau murka atau neraka atau hukuman had. Nah, ini termasuk dosa besar. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas. Nah, silakan. Itu tadi orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah itu gaib. Kalau bagaimana dengan kaum Asy'ari dan Maturidi yang dimana mereka itu yang tapi mentakwilkan sifat-sifat Allah? Apakah mereka salah atau gimana? Nah, Ahlus Sunnah dibagi tiga. Ada Hanabilah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Semua ini Ahlus Sunnah. Tetapi meskipun mereka Ahlus Sunnah semuanya, tapi ada beberapa sikap yang salah. Sikap yang salah pada Asy'ariyah adalah ta'wilu as-sifat. Maka Asy'ariyah ini Ahlus Sunnah kecuali dalam bab ta'wilus sifat. Dia tidak mengikuti Ahlus Sunnah. Dia keluar dari sikapnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu siapa? Orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mentakwilkan sifat. Para sahabat di masa Nabi maupun setelah Nabi tidak mentakwilkan sifat. Muncul takwil sifat ini setelah generasi salaf. Maka Asy'ariyah masih Ahlus Sunnah karena secara umum akidahnya sama, tapi dalam bab ini, bab takwilus sifat, kita tidak menirunya. Mereka masih Ahlus Sunnah. Jangan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Menilai seseorang adalah globalnya, jangan bagian kecilnya. Penyimpangan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah dalam satu bab ini, ta'wilus sifat. Kenapa engkau keluarkan dari Ahlus Sunnah? Nggak benar. Beda dengan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah. Itu memang mayoritasnya beda pemahamannya itu, sehingga kita keluarkan dari Ahlus Sunnah, kita anggap sebagai Ahlul Bid'ah. Maka masih Maturidiyah ini Ahlus Sunnah. Hanabilah juga Ahlus Sunnah. Dan sejak dulu antara Hanabilah dengan Asy'ariyah ini sering terjadi cekcok sejak dulu ya, sampai hari ini nggak berhenti. Mungkin sampai hari kiamat atau sampai datangnya Imam Mahdi, nah, baru bisa dilerai oleh Imam Mahdi. Tapi kita nggak perlu menunggu Imam Mahdi ya, kita ikuti aja bagaimana salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka beragama, kita ikuti mereka persis, tidak usah menyimpang ke sana kemari. Nah, orang yang tidak pernah mempelajari ini merasanya Asy'ari itu sudah benar takwilus sifat. Ulama-ulama besar semuanya takwilus sifat. Imam Nawawi takwilus sifat, macam-macam. Nah, jangan melihat kepada perorangan begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma tsani thumma tsalits. Manusia terbaik itu generasi saya, sahabat Nabi, kemudian yang kedua yaitu tabi'in, kemudian yang ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Thumma yaji'u qaumun la khaira fihim. Lalu datang suatu kaum tidak ada kebaikan pada mereka.
Asy'ariyah yang mentakwil sifat itu sudah mengeluarkan diri mereka dalam takwil sifat tadi dari sikapnya qarni tsumma tsanits tsumma tsalits. Jelas? Tapi tetap Asy'ari adalah apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Namudzajan Habib Rizik, beliau termasuk ulama Asy'ari. Beliau ulama, kita akui ulama. Beliau ahlus sunnah, kita akui ahlus sunnah. Tapi ketika mentakwil sifat, kita katakan tidak. Kenapa? Mana salaf mentakwil sifat? Memang ada ayat-ayat yang ditakwil, tapi sebenarnya itu bukan takwil sebenarnya. Dalam bahasa Arab kalimat begitu digunakan untuk mana begitu. Contoh misalnya gini ya, saya pernah mendengar satu perdebatan. Orang Asy'ari mengatakan kepada Hanabilah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada ya. Ayatnya gimana? Wa huwa ma'akum ya. Pada surat Al-Hadid ayat 4, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini Asy'ari ini kemudian bertanya kepada Hambali ini, kenapa kamu mentakwilkan ayat ini? Kamu katakan ma'akum, Allah bersama kalian, yaitu Allah mengetahui, ilmunya bersama kalian. Berarti kan kalian mentakwil juga. Nah, maka si Hambali dia mengatakan, ini kan debatnya jarak jauh ya, lewat apa namanya internet, lewat apa namanya waktu itu mungkin pakai YouTube atau apa gitu. Nah, maka si Hambali ini bertanya, ya Syekh, hal anta ma'i? Maka syekhnya ini mengira bahwasanya, apakah engkau masih sambung dengan saya? Maka beliau mengatakan, "Na'am, na'am, ana ma'ak, ana sami'tu sautak." Maka kemudian Hambali mengatakan, ini sama dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini sama sekali saya tidak mentakwil. Engkau mengatakan ana ma'i, padahal kamu di sana jauh di luar negeri saya di sini, kita hanya cuma hubungan lewat internet saja. Tapi kamu dengan saliqahmu, dengan tabiat asalmu, kamu mengatakan na'am ana ma'ak, padahal badanmu di situ nggak bersama saya. Jadi ini sebenarnya bukan takwil seperti ini. Wa huwa ma'akum, Allah menyertai kalian dengan ilmu, itu bukan takwil. Memang itu maknanya seperti itu. Bukan takwil di sini. Beda kalau mengatakan tangan Allah itu kekuasaan Allah. Berarti seolah-olah mengatakan Allah tidak punya tangan, ya kan? Nah, Allah mengatakan tangan Allah, ya sudah tangan Allah, selesai. Tapi memang seperti ini nggak usah diperuncing, nggak mau terima nggak ada masalah. Saya menyampaikan, ada yang tidak terima, saya nggak ada masalah. Pokoknya begini, ini yang benar. Nggak mau silahkan, ya, tanggung jawab nanti masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya yakini kebenaran seperti ini karena sudah sesuai dengan sikapnya para salaf, dan Rasulullah SAW sudah bersabda khairun nasi qarni tsumma tsani tsumma tsalits. Adapun tidak mau kemudian meminta debat dan sebagainya, saya nggak perlu debat. Udah, ini yang sudah saya yakini, nggak perlu debat. Mau silahkan, mau meyakini yang lain silahkan, tapi saya nggak mau debat, nggak perlu. Ada lagi? Silakan. Yang tadi masalah hewan disetrika itu apa termasuk kecacatan yang gimana akan mempengaruhi pada saat kurban? Kalau disetrika untuk tanda, itu tidak termasuk cacat yang mempengaruhi pada saat kurban. Karena cacat yang mempengaruhi pada saat kurban, kata Nabi SAW adalah la tujzi'u fi dhuhaya. Ada 4 yang arba'un la tujzi'u la yajzina, ada 4 yang tidak sah untuk kurban. Yang buta sebelah mata, yang sakit, yang pincang, yang kurus nih. Nah, adapun yang kayak kata dia nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Ada lagi? Nah, mengusap wajah setelah berdoa. Mengusap wajah setelah berdoa, hadisnya ada, tetapi diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih karena banyak hadisnya. Dhaif, tapi digabung jadi sahih. Nanti silahkan dilihat dalam kitab Bulughul Maram pada bab doa, bagian akhir dari Bulughul Maram ada di situ. Silakan yang belakang. Kenapa Nabi sesama Dajjal dikasih julukan Al-Masih, terus apakah yang kedua, terus apakah semua Nabi itu menikah, terutama Nabi Isa? Terutama Nabi Isa.
Al-Masih, kalau untuk Dajjal itu artinya mamsuh, karena masih ini mengikuti wazan fa'il, dan fa'il ini bisa bermakna maf'ul. Maka Dajjal disebut masih karena mamsuh, yaitu matanya ini terhapus satu. Adapun Nabi Isa disebut masih itu karena dia masih, karena fa'il itu bisa bermakna fa'il. Maka Nabi Isa disebut masih karena masih. Masih yaitu mengusap. Kalau ada orang sakit diusap sembuh, ada orang buta diusap sembuh, ada orang demam diusap sembuh, ya. Nah, maka beda antara Dajjal dengan Nabi Isa. Dajjal itu mamsuh, Nabi Isa itu masih. Dajjal itu mengikuti wazan maf'ul, Nabi Isa itu mengikuti wazan fa'il. Ada lagi yang tidak setuju kalau dibaca masih, tapi mereka membacanya masih. Dari kata-kata musikho. Musikho itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi kera, itu namanya masih. Manusia menjadi babi, itu namanya apa? Masih. Tapi bacaan yang benar pakai ha, bukan kho. Adapun tadi pertanyaannya, apakah semua nabi menikah? Tidak semua nabi menikah. Karena memang menikah itu hukumnya tidak apa? Wajib menurut pendapat mazhab Syafi'i. Wa hasuran, surat Ali Imran ayat 39. Hasur itu tidak menikah. Silakan nanti lihat tafsirnya. Apa makna hasur? Tidak menikah. Maka Nabi Yahya enggak menikah. Ada yang namanya Yahya. Kalau ada yang namanya Yahya silahkan menikah, karena kamu bukan nabi. Kalau Nabi Yahya tidak menikah. Nabi Isa apakah menikah? Nabi Isa tidak menikah. Nabi Isa naik ke langit itu usia sekitar 30. Nabi Isa dalam banyak riwayat disebutkan tidak punya rumah. Gimana mau menikah kalau tidak punya rumah? Jadi beliau itu cuma keliling-keliling aja. Datang ke sana dakwah. Nanti kalau sudah malam maka tidur dimanapun beliau berada. Ketemu masjid tidurnya di masjid, ketemu pasar tidurnya di pasar. Nggak pernah punya rumah. Riwayat-riwayat ya, tapi ini saya tidak ngerti derajatnya. Riwayat Israiliyat ya, bisa benar bisa salah. Tapi ala kulli hal ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Isa disebut Masih itu karena yamsahu al-arda birijlihi. Dia mengusap bumi dengan kakinya, yaitu kelilingan untuk dakwah. Dajjal juga sama, yamsahul arda birijlihi, dia keliling ke bumi tapi untuk menyesatkan orang bumi. Jadi sama-sama keliling, tapi yang satunya untuk kebaikan, yang satunya untuk keburukan. Maka kalau antum suka touring, nah itu bisa disebut apa? Al-Masih itu ya, suka pergi ke sana kemari. Nah, tergantung nanti jadi Masih Dajjal atau Masih Isa ya. Tergantung apa yang kamu lakukan saat touring tadi. Baik, inilah yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.